bangun pagi tahun 2050. Jalanan yang biasa kamu lewati sudah berubah jadi genangan permanen. Rumah-rumah di pesisir Jakarta perlahan ditinggalkan. Pertanyaannya, apakah Jakarta benar-benar akan tenggelam? Atau ini cuma isu yang dibesar-besarkan? Ini bukan film fiksi. Ini bukan adegan dari masa depan. Ini Jakarta hari ini. Sebuah kota dengan lebih dari 10 juta penduduk. Pusat ekonomi Indonesia. Kota yang tak pernah tidur. Tapi di bawah gedung-gedung tinggi itu, tanahnya perlahan turun. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Jakarta akan tenggelam, tapi seberapa cepat. Jakarta punya masalah besar yang tidak semua orang sadar. Tanahnya turun. Di beberapa wilayah Jakarta Utara, penurunan tanah mencapai 5-10 cm per tahun. Dalam 10 tahun, itu bisa hampir 1 meter. Mengapa bisa begitu? Karena selama puluhan tahun, industri, gedung tinggi, permukiman padat, mengambil air tanah secara masif. Tanah Jakarta sebagian besar adalah endapan lumpur dan rawa lama. Saat air tanah diambil, ruang di bawah tanah kosong dan tanahnya turun. Laporan dari lembaga internasional seperti World Bank bahkan pernah menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Bayangkan berdiri di kota yang perlahan tenggelam dari bawah. Sementara tanah turun, permukaan laut naik. Secara global, kenaikan air laut rata-rata sekitar 3 hingga 4 mm per tahun akibat perubahan iklim. Artinya Jakarta mendapat tekanan dari dua arah. Dari bawah, tanah turun. Dari atas, laut naik. Dan disinilah masalahnya menjadi serius. Karena sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, terutama di bagian utara. Berikut ini tempat-tempat mana saja yang harus diwaspadai terhadap bencana alam, banjir bandang dan sebagainya wilayah paling rentan. Penjaringan, termasuk Muara Baru, Muara Angke, Pluit. Beberapa area di sini sudah lebih rendah dari permukaan laut dan bergantung pada tanggul serta pompa air. Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing. Di beberapa titik, banjir rob bisa datang bahkan tanpa hujan. Air laut hanya perlu pasang, dan jalanan berubah jadi sungai. Risiko tinggi. Sebagian Jakarta Barat. Cengkareng, dekat pesisir. Kalideres bagian rendah. Risiko sedang. Kemayoran. Sawah besar. Beberapa bagian Jakarta Pusat. Relatif lebih aman. Bagian selatan kota seperti Cilandak, Jagakarsa, Pasar Minggu. Wilayah ini punya elevasi lebih tinggi sehingga lebih aman dari ancaman langsung laut. Pemerintah bersama Pemprov Jakarta menjalankan berbagai proyek. Giant Seawall, Encikde. Sistem polder dan pompa raksasa. Pembatasan penggunaan air tanah. Penyediaan air perpipaan. Dan keputusan besar lainnya. Memindahkan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan. Banyak yang bertanya, apakah ini strategi jangka panjang menghadapi risiko Jakarta? Beberapa laporan media internasional seperti BBC News menyoroti potensi sebagian Jakarta terendam signifikan pada 2050. Namun perlu diluruskan, Jakarta tidak akan hilang sepenuhnya dalam satu waktu. Tapi wilayah pesisir bisa semakin sulit dihuni jika laju penurunan tanah tidak dikendalikan.